Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal a'yad diyafatal ibadis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari Idul Fitri, di pagi hari yang cerah dan menggembirakan ini, kita semuanya kaum muslimin wal muslimat di berbagai wilayah di Indonesia Raya kita secara serentak mengumandangkan takbir yang bersaut-sautan, tahmid, tasbih, tahlil, sebagai penanda bahwasanya kemenangan itu telah tiba. Simbol perayaan yang tersebut adalah menunjukkan kesuksesan kita sebagai umat Islam melawan hawa nafsu kita, melawan syahwat kita selama di bulan Ramadan, sehingga kita bisa berkumpul dengan rangkaian acara salat Idul Fitri, yang mana sebelumnya kita kumandangkan takbir yang menggema di setiap sudut. Simbol-simbol tersebut adalah simbol penyucian jiwa kita. Tatkala hati kita kembali ke dalam fitrah, hati kita menjadi bersih, bahkan dosa-dosa kita ibarat bayi yang baru lahir, kayaumi waladathu ummuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri hadani Allah wa iyyakum ajmain.
Kebanyakan di antara kita orang-orang muslim, bahkan masyarakat pada umumnya, dengan Idul Fitri atau hari lebaran atau hari raya, itu banyak sekali perubahan-perubahan perilaku. Yang tadinya di bulan Ramadan mampu mengendalikan hawa nafsunya, dan di bulan Ramadan kita semua bisa bersabar di siang harinya, karena sebagian kita yang masih mengumbar nafsunya ketika sudah buka. Dan ini menunjukkan nanti setelah Idul Fitri, ketika di bulan Ramadan siang dan malam tidak bisa kita mengendalikan hawa nafsu, terutama masalah makanan biasanya, masalah konsumsi. Nanti setelah lebaran kita lihat perubahan apa nanti. Karena kebanyakan di antara kita yaitu dengan gaya hidup hedonisme atau gaya hidup menghambur-hamburkan harta demi memperlihatkan status sosial, demi gengsi. Bahkan sayang sekali banyak di antara kita pengen terlihat punya, pengen terlihat wah, padahal uang tidak ada, sampai pinjam-pinjam. Padahal Bapak dan saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat boros atau menghambur-hamburkan harta tanpa tujuan yang jelas atau tujuan yang diperbolehkan menurut syariat Islam, orang-orang yang memiliki sifat dan perangai seperti itu, Al-Quran sudah menggambarkan ia adalah temannya setan. Ketika Allah berfirman, "Wala tubadzir tabdzira," janganlah kalian menghambur-hamburkan harta secara boros. Kenapa? Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang memubadzirkan harta atau memboros-boroskan harta itu adalah temannya syaitan. Na'udzubillah. Padahal kita sudah jelas diajarkan bahwasanya setan itu sebagai musuh yang nyata, aduwwum mubin. Tapi kenapa sifatnya kita ikuti, dan itu menunjukkan bahwasanya kita adalah temannya setan. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Tafsir-tafsir mengatakan tentang boros, yaitu adalah membelanjakan harta yang dilandasi atau didasari dengan keinginan, bukan didasari dengan kebutuhan. Kalau kita lihat rezeki kita itu pasti cukup dan bisa lebih kalau untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan kita. Tetapi harta benda yang melimpah ruah sekalipun itu tidak akan mencukupi ketika mengikuti hawa nafsu, serakah, keinginan-keinginan. Gaji ratusan juta juga bisa korupsi. Kalau secara logika makan cukup, rumah ada, tetapi karena gaya hidupnya konsumtif, hedonisme, pengen ditampilkan di strata sosialnya biar terlihat wah, sehingga boros dalam segala tindak tanduknya.
berpakaiannya, makannya. Kita tahu orang-orang kita makan cukup 20.000 sudah 2 kali nambah. Tapi bagi mereka, jangankan 200.000, 20.000, 1 juta sekali makan pun mereka masih kurang. Bapak dan saudaraku sekalian yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kelas yang rendahan bagi kita semua, orang-orang yang menengah ke bawah, ini penyakitnya apa? Kita tahu tempat pembelanjaan sekarang sepi, mal-mal sepi katanya. Tetapi apa? Setiap hari tukang paket mondar-mandir di depan rumah kita. Di rumah kita kalau ada istri, ada anak, ada suaminya juga, semua sama-sama. Tiap hari klik-klik berbelanja terus. 3-4 kali tuh abang paket ke rumah kita. Itu adalah gaya hidup konsumtif. Kita diajarkan oleh orang tua kita, ketika ingin sesuatu, ya mungkin kalau ya generasi sama dengan saya, waktu kecil kita pengen sesuatu bikin dulu. Sekarang nggak ada, beli dan beli. Sehingga ketika dana tidak mencukupi, penyakitnya apa? Pinjam ke orang sudah nggak dipercaya lagi, pinjamnya online. Ketika nggak bisa bayar, dikejar-kejar terus, nggak enak hidupnya. Ada pinjam tiap hari bayarnya, tiap hari ditagih dia. Mana enak hidup yang seperti itu. Jadi pada saudaraku sekalian, hindari gaya hidup konsumtif. Hindari gaya hidup mubadir, memboros-boroskan harta. Dan kita lihat ketika orang berbelanja di all shop, mereka itu bukan kebutuhan ternyata. Ketika ada lihat barang yang, wah kok ini murah, beli. Padahal nggak butuh. Ini penyakitnya seperti itu. Strategi marketingnya all shop itu hebat banget. Tidak ada seorang pun yang nggak tertipu dengan marketingnya, sehingga belanja, padahal nggak butuh dia. Apalagi sekarang Lebaran, uang sangunya banyak, terutama anak-anak. Coba lihat, gaya hidup hedonismenya sudah diajarkan. Dia udah dibiarkan pegang uang sendiri, sehingga manajemen cash flow-nya nggak jelas. Pokoknya beli selagi duit di kantongnya masih ada, walaupun dia itu nggak butuh, beli. Pengen beli. Nah, ini perubahannya di Lebaran ini, Pak. Bapak dan saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Selanjutnya tentang hidup konsumtif tersebut, yang sudah jelas menurut Islam itu adalah suatu larangan. Kita lihat mungkin di sebelah kita masih banyak orang lain yang belum beruntung dalam segi ekonominya, dalam segi pencapaian pekerjaannya dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya demikian menimbulkan iri, menyakitkan hati saudara-saudara kita. Ketika tetangganya setiap hari paket datang terus ke rumah kita, tuh, yang lain pasti ngelihatnya, wah dia banyak banget ya uang, dan menjadi sakit hati.
Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam suatu hadis, an Amr bin Shu'aib an ibnihi an jaddihi qala an abi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu ma lam yukhalidhu israfun. Artinya, kulu, silahkan kalian makan, silahkan. Nggak ada larangan makan, selagi itu punya kita silahkan. Minum silahkan. Dan juga jangan lupa watasaddaqu, sedekahlah. Jangan kita enak makan, enak minum, ada orang meminta-minta kita nggak pernah kasih. Makan, minum, barengi dengan sedekahlah. Dan boleh berpakaian yang bagus, silahkan. Karena dengan pakaian yang bagus itu menghindarkan kita dari tamak atau mengharap pemberian manusia. Tapi kalau pakaian terlihat compang-camping, terlihat lusuh, terlihat kucel, sehingga baju kita seakan-akan meminta kepada saudara kita, bagi dong. Tetapi kalau bajunya cukup rapi, bagus, insya Allah baju kita sudah mengatakan, aku tidak butuh pemberianmu. Kita hanya butuh pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi semua itu malam yukhalidhu israfun. Selama makan, minum, sedekah dan berpakaian itu tidak israf. Apa israf? Tidak berlebihan. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Bapak dan saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dalam Idul Fitri ini mungkin ya, tahun ini kita bisa mendapatkannya, karena tidak tahu tahun depan kita masih bisa bertemu dengan Ramadan dan Idul Fitri lagi atau tidak. Umur Allah yang menggenggamnya, sehingga jangan kita nunggu perbuatan baiknya nanti aja lebaran depan. Sekarang hari yang terbaik untuk kita. Walaupun kesempatan tidak banyak umpamanya, tetapi kita bisa maksimalkan. Dan batasi nafsu-nafsu kita. Karena kita sudah diajarkan di dalam siangnya Ramadan, kita bisa membatasi nafsu-nafsu makan kita, nafsu-nafsu minum kita. Dan insya Allah ya, dengan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tawakal kepada Allah, bahwasanya kita bisa menghadapi hawa nafsu dengan berdasarkan syariat kita. Jangan membuang-buang harta. Jangan ada pemborosan-pemborosan dalam segi apapun perilaku hidup kita. Sehingga insya Allah kita bisa berbagi, bisa sama rata, semua dengan tetangga sama-sama bahagia, dengan saudara-saudara kita juga sama-sama bahagia. Insya Allah di momen yang sakral ini, di dalam kesempatan yang insya Allah kita lagi penuh-penuhnya keimanan kita, kita sama-sama saling bermaaf-maafan antara saudara-saudara kita. Kita sambung silaturahim, kita buang itu sifat-sifat sombong, sifat hasud dan lain sebagainya. Dan juga kita buang sifat-sifat pemborosan-pemborosan harta. Pergunakan harta kita untuk sesuatu yang lebih jelas, karena nanti di akhirat pertanggungjawabannya itu sangat berat. Sehingga insya Allah ketika kita sudah lurus sesuai dengan syariat, maka kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan predikat ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Benar-benar kita bersih dari dosa kepada Allah ataupun dosa kepada sesama. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma barik lana fi 'idina wa 'id 'alaina al-a'waman
عديدة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وللمسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءنا أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله عز وجل وأكبر.